menjadi mahasiswi itu bukan hanya berurusan dengan kecerdasan intelektual, tapi juga lebih pada pembangunan karakter. Karakter yang unggul, 3, 4, 5 tahun dibangun bersama-sama menjadi manusia yang punya karakter, kepribadian, disiplin, juga attention to details menjadi salah satu nilai yang menurut saya penting. Apa itu attention to details? Silakan. Mau menjawab? Silakan. Dan mengapa attention to details itu penting? Tes. Halo, perkenalkan nama saya Wistra Banyukayana dari DKI Jakarta. Alasan pertama, apa itu attention to detail? Attention to detail ini adalah di mana kita harus memberikan atensi kepada hal-hal yang kecil, seperti misalnya ketika kita membangun sebuah jalan, bagaimana jalan ini akan berdampak pada pemberangkatan logistik dari daerah A ke daerah B, bagaimana lingkungan akan terdampak dengan pembangunan yang akan kita bangun di sini, bagaimana misalnya fauna, flora dan fauna akan terdampak dengan program-program yang kita lakukan di sini. Setelah itu, mengapa attention to detail ini penting? Karena seperti tadi, sebagaimana konektivitas antar sarana prasarana itu penting, dengan attention to detail kita dapat mengkolaborasikan berbagai macam konektivitas yang ada di Indonesia agar satu sama lain saling mendukung, yang akhirnya mereka dapat kita bilangnya, kalau misalnya nih pesawat kemahalan, kita masih ada kapal, atau misalnya kapal kemahalan, kita bisa pakai kendaraan lainnya. Dengan begitu, setidaknya pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dapat pergi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa ada halangan. Dengan begitu, Indonesia dapat akhirnya terhubung dengan satu sama lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Bagus jawabannya, tapi itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita biasa untuk melihat ini sesuatu tidak pada tempatnya, kita terlatih untuk melihat sesuatu yang besar, yang lebih jauh di sana. Tidak mungkin kita punya mimpi besar tanpa melangkah setahap demi setahap. Tidak mungkin kita bisa melihat masalah yang besar secara utuh sebelum kita bisa melihat isu yang paling kecil di sekitar kita. Mulai dari situ, termasuk dalam menjalankan pendidikan. Ya, attention to details. Dulu kalau di tentara kita diajarkan untuk setiap hari nyemir sepatu, nyetrika baju sendiri, kita disiplin bangun jam berapa, makan jam berapa. Karena dengan melihat itu sebagai sebuah habit akan terbangun karakter yang unggul. Tadi siapa namanya? Nama siapa? Tara menyampaikan dengan contoh yang lebih luas lagi, tapi saya kembali pada hal-hal mendasar diri kita. Setuju? Yang kedua adalah mari kita bangun kapasitas dan integritas secara bersamaan. Kapasitas diri tanpa integritas yang baik berbahaya. Orang pintar tapi jahat berbahaya, merugikan, merusak. Tapi sebaliknya, kalau kita punya integritas tapi tidak punya kapasitas diri, nggak kemana-mana kita. Padahal zaman semakin cepat bergeraknya. Jadi bangunlah kapasitas dan integritas. ITS akan membangun itu secara bersamaan. Yang ketiga, disiplin dan work ethic. Ini penting sekali. Hard work beats talent. Betul. Kerja keras itu bisa mengalahkan mereka yang dianggap terlahir sudah pintar, terlahir sudah hebat. Tapi dengan kerja keras, dengan kerja tekun, serius, kita bisa mengimbangi bahkan melampaui. Jadi jangan sia-siakan kalau punya potensi, jangan disia-siakan. Sebaliknya yang merasa tidak lebih baik dari orang lain, kerja keras, fokus, bisa mencapai tujuan
bahkan lebih bisa berprestasi. Jangan kecil hati, jangan patah semangat kalau belum berhasil. Yang berikutnya, keberanian, kepercayaan diri harus dibangun. Seringkali kita hanya merasa rendah diri, kurang percaya diri, padahal kita bisa. Kalau yang lain bisa, kita harus bisa. Indonesia sebagai bangsa juga tidak boleh rendah diri, tidak boleh tidak punya confidence. Justru sebaliknya, sebagai negara besar kita tunjukkan Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan bahkan bisa menjadi pemenang. Begitu pula dengan diri kita. Jadi be confident, be yourself. Dan itu semua akan menjadi bekal dalam menghadapi segala tantangan. Keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir, bangun sinergi dan kolaborasi. Semua orang bisa menjadi Superman. Semua orang bisa menjadi superhero, tapi yang kita butuhkan adalah sebuah super team. Kerjasama yang solid, yang kuat antara orang-orang yang punya talenta yang berbeda-beda, tapi juga punya kelemahan yang kita tutupi satu sama lain. Jika itu bisa kita lakukan, 5 hal tadi bisa membuat kalian sukses dalam perjalanan studi di ITS maupun dalam perjalanan hidup selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas sambutannya. Vivat! Vivat! Semoga ITS semakin maju, semakin sukses, menjadi center of excellence yang terus mendidik sumber daya manusia bangsa yang semakin tangguh dan unggul ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.